Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Candy Crush akan mempresentasikan tugas besar Sister, yaitu perancangan arsitektur program siaga COVID-19 yang beranggotakan Alif Babris Kuncara, lalu Arya Satya Prapadana, lalu Kenan Arifal Hashim, dan terakhir Lukman Nur Hakim. Deskripsi tugas besar kami pada kali ini adalah pada tugas besar mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan sistem paralel dan atau sistem terdistribusi atau menggabungkan teknik sistem terdistribusi dan sistem paralel pada topik yang telah disediakan. Pada kesempatan kali ini kami memilih topik siaga COVID-19. Secara garis besar, siaga COVID-19 ini adalah suatu program yang dibuat agar masyarakat dapat melaporkan kasus COVID yang terjadi di daerahnya. Nik pelapor, nama terduga COVID, dan alamat terduga COVID, dan juga gejala yang dirasakan. Server akan memilah laporan mana yang valid dan tidak berdasarkan nik yang sudah ada di dalam database. Apabila valid, maka server akan merespon kepada klien berupa waktu, nama, dan jumlah orang yang akan melakukan penjemputan. Pada tugas besar kali ini akan diimplementasikan menggunakan sistem terdistribusi. Oke, saya Arsa Baktapadana. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama ada alasan mengapa kita memilih solusi ini. Jadi sistem yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas besar ini adalah sistem terdistribusi, di mana kami menggunakan metode HTTP API. Alasan kami memilih metode ini karena metode ini sesuai dengan topik yang kami pilih, di mana topik ini akan kami selesaikan dengan membuat sebuah website yang mengimplementasikan HTTP API. HTTP API ini lebih mudah dipelajari karena dapat digunakan oleh beragam jenis bahasa pemrograman. Selanjutnya ada model sistem. Jadi, apa sih HTTP API itu? Sebuah model sistem yang menggunakan protokol HTTP atau yang disebut Hypertext Transfer Protocol untuk pertukaran data antar aplikasi dalam suatu sistem terdistribusi. Biasanya digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang tersebar di berbagai mesin atau lokasi, sehingga aplikasi tersebut dapat saling bertukar informasi dalam HTTP API. Metode merupakan tindakan atau operasi dapat dilakukan oleh klien terhadap endpoint yang disediakan oleh server. Berikut adalah beberapa metode yang paling digunakan dalam HTTP API. Yang pertama ada metode GET, yaitu metode yang digunakan untuk mengambil data dari server. Kemudian ada POST, metode yang digunakan untuk mengirim data baru ke server. Kemudian ada PUT, metode yang digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di server. Kemudian ada delete merupakan metode yang digunakan untuk menghapus data dari server. Jadi, beberapa metode di atas nantinya akan kami gunakan dalam mengimplementasikan topik tugas besar ini. Itu adalah gambaran arsitektur yang kami gunakan. Di sini ada HTTP, menggunakan metode ke client 1, client 2, client 3, dan kita akan menggunakan server, diserverkan database. Di sini saya Alif Babris Kuncara akan menjelaskan tentang UI dan flow dari aplikasi yang kami buat. Nah, di sini nanti ketika si klien mengakses link yang telah diberikan akan tampil homepage. Lalu ketika si klien belum melakukan daftar, maka akan melakukan registrasi di page seperti ini, akan memasukkan nama lengkap, nick, nomor HP, sama password, kemudian akan dilakukan login untuk membuat laporan. Setelah login, tampilan login akan tampilan ketika user sudah login akan mengeget nama dari user yang telah menginputkan datanya, lalu akan mengeklik button buat laporan untuk membuat laporan. Untuk form yang perlu diisi seperti dijelaskan sebelumnya, namun di sini ditambah nick terduga yang bersifat opsional, di mana ini boleh diisi, boleh tidak. Ketika sudah dilakukan pengisian, akan mengklik button laporkan, lalu menunggu di waiting page selama kurang lebih 1-3 menit untuk melihat laporan yang telah dibuat. Ketika sukses, button itu sendiri akan
di enable dan bisa melihat detail dari pelaporan. Di sini ada data pelapor, data pasien yang dilaporkan. Di sini ada data penjemputan, di mana data penjemputan ini didapat dari H+1 melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lukman Nur Hakim. Di sini saya akan melakukan demo aplikasi yang telah kita coding menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Oke, pertama-tama kita run project dulu. Sudah run. Kita coba sign up dulu di sini. Kita masukkan nama lengkap, lalu nick-nya, lalu nomor HP, lalu passwordnya. Passwordnya di sini saya isi 123, lalu kita klik button daftar. Oke, sudah registrasi berhasil, akan di redirect ke page login untuk melakukan login. Kita masukkan nick yang tadi sudah dimasukkan, lalu passwordnya. Oke, setelah login berhasil akan diarahkan ke homepage, yang mana di sini sudah berubah navigation bar-nya. Lalu kita mencoba untuk buat laporan. Kita buat laporan untuk Arya Satya. Di sini saya akan mengosongkan NIK-nya, lalu saya akan langsung ke alamatnya. Lalu saya akan menginputkan gejala-gejala yang terjadi oleh Arya Satya. Lalu kita klik button laporkan. Oke, di sini langsung di redirect ke page waiting. Di sini akan memerlukan waktu 1-3 menit. Kita tunggu aja. Oke, sudah berhasil. Kita coba lihat detail penjemputannya. Di sini laporan juga sudah sesuai dengan input yang diinputkan tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan sedikit. Karena kita memakai HTTP API, jadi kita membuatnya seperti ini. Ini fungsi untuk sign in yang nantinya di GUI-nya akan melakukan post ke server tadi seperti ini. Lalu data nick-nya akan masuk ke database.txt seperti ini. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.